Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين طلاب العلم رحمني ورحمكم الله. Belajar, talabul ilm, menuntut ilmu adalah suatu kebanggaan, adalah kebahagiaan, adalah kesenangan, adalah kemuliaan, adalah sebab mengapa kita mendapatkan ridha dari Allah, dari para malaikat, dari seluruh penduduk langit dan bumi. Bahkan menuntut ilmulah yang menjadi sebab mengalirnya doa-doa kebaikan untuk kita. Para hadirin tullabal ilm yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh, bahkan tanpa kita sadari, binatang dan hewan-hewan sekalipun mereka ketakutan kalau seandainya orang-orang sudah jauh dari ilmu. Kalau seandainya banyak para penuntut ilmu mulai meninggalkan kegiatan mereka mencari ilmu syar'i, para hewan dan binatang mereka khawatir kalau seandainya dunia ini penuh dengan kebodohan dan kejahilan, sehingga menyisakan kemungkaran dan kemaksiatan merajalela, dan sedikitnya orang yang melakukan amar ma'ruf dan menegakkan nahi mungkar. Sehingga pada saat itu terjadi, maka yang terjadi setelahnya adalah turunnya kemurkaan Allah Jalla Jalaluh kepada bumi yang kita pijak, kepada tanaman yang kita tanam, kepada pepohonan yang selama ini menaungi kehidupan kita, kepada air yang mengalir di sungai, di danau dan di lautan. Dan tatkala para hewan dan binatang sadar bahwasanya dunia ini akan datang menjemput kehancurannya ketika tidak adanya penuntut ilmu, maka mereka senantiasa mendoakan kebaikan untuk antum. Mereka senantiasa mendoakan kebaikan, panjang usia, keberkahan untuk tullabal ilm. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan perbandingan antara tullabal ilm dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Kata beliau, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Perbedaan antara al-alim, seorang yang alim, dengan orang yang hanya sekedar beribadah tanpa berlandaskan ilmu agama. Perbedaan antara keduanya ibarat perbandingan antara diriku dengan orang terendah dari kalangan kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla wa malaikatah wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlah fi juhriha
wa hatta al-hut, sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh, para malaikatnya, penduduk langit dan penduduk bumi, bahkan hewan kecil seperti semut di lubangnya saja, bahkan ikan-ikan di lautan, la yusalluna ala muallimin nasal khair, senantiasa mendoakan keberkahan, mendoakan panjang usia, mendoakan kebaikan untuk para tullabal ilm yang senantiasa menyebarkan dakwah kebaikan dengan ilmunya. Ikhwatal iman, tullabal ilm rahimani wa rahimakumullah, tentu setiap masing-masing dari kita juga menghafal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapapun yang Allah inginkan ada kebaikan ada dalam dirinya, maka Allah akan jadikan dia paham, Allah akan jadikan dia peduli, Allah akan jadikan dia bersemangat dalam memahami ilmu agama. Pemahaman terbalik dari hadis yang baru saja kita sampaikan adalah man lam yuridillahu bi khairan lam yufaqihu fid din. Siapapun yang Allah tidak akan kehendaki pada dirinya terdapat kebaikan, maka Allah akan jadikan dia acuh, Allah akan jadikan dia tidak peduli, Allah akan jadikan dia orang yang sama sekali tidak paham tentang urusan agamanya, seperti orang-orang kafir. Allah Jalla Jalaluhu menggambarkan tentang kondisi orang-orang kafir terhadap ilmu agama. Kata Allah Jalla Jalaluhu, ya'lamun zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sungguh orang-orang kafir itu begitu detail memahami, begitu detail mengetahui tentang seluk-beluk tentang ilmu kehidupan dunia, akan tapi tentang kehidupan akhirat mereka lalai. Qala Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, Hasan Al-Basri rahimahullah radhiyallahu anhu mengatakan, inna ahadahum liyanqur ad-dirhama bi tarafi dhufrihi fayadhkur wazanahu wa la yukhti. Saking mengetahuinya mereka dengan detail setiap permasalahan ilmu duniawi, salah seorang dari mereka kalau seandainya kita letakkan satu koin dirham, satu koin perak di ujung jemarinya, dia dengan mudahnya mengetahui berapa berat timbangan koin dirham tersebut tanpa ada salah sedikit pun. Kata beliau rahimahullah, wa huwa la yuhsin an yusalli wa hum 'anil akhirati ghafilun. Padahal mereka sama sekali tidak mengetahui tentang bagaimana caranya salat, bagaimana caranya khusyuk di dalam salatnya, dan mereka adalah orang-orang yang begitu jauh dari kehidupan akhiratnya. Maka para hadirin sidang Jumat yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, tullabal ilm akramanillahu wa iyyakum, hadirnya kita di sini adalah keinginan Allah Jalla Jalaluhu. Hadirnya kita di sini bukan suatu kebetulan, tapi kita di sini bersama-sama menuntut ilmu syar'i adalah kebaikan yang Allah inginkan ada dalam diri kita, yang kalau seandainya Allah Jalla Jalaluhu hendak, seandainya Allah Jalla Jalaluhu berkehendak, maka Allah mampu menjadikan kita semacam orang-orang kafir yang kehidupan mereka semacam binatang ternak. Bukankah Allah Jalla Jalaluhu yahdi wa yudil? Bukankah Allah Jalla Jalaluhu berfirman, yudillullahu may yasha wa yahdi may yasha? Allah Jalla Jalaluhu sebagaimana ia adalah zat yang menuntun kita menuju hidayahnya, ia tabaraka wa ta'ala juga zat yang mampu menyesatkan siapapun yang ia kehendaki, wal'iyadu billah. Para hadirin sidang Jumat yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, lalu kemudian setelah kita mengetahui keutamaan ilmu dan keutamaan serta kemuliaan adanya kita di sini sekarang untuk menuntut ilmu, tentu kita pun wajib mengetahui bahwasanya ilmu itu tidak akan berdiri sendiri tanpa teman. Ilmu itu punya kawan, ilmu itu senantiasa menyeru temannya. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, beliau berkata, hatafal ilm bil amal. Antum faham perkataan Ali bin Abi Thalib? Hatafal ilm bil amal. Ilmu akan selalu menyeru amal. Ilmu akan selalu memanggil kawannya, hai amal, ayo ke sini. Ayo kita beramal dengan ilmu yang kita miliki. Senantiasa menyeru temannya, dan ilmu tidak akan mungkin bisa berdiri tanpa ada temannya.
Dan sungguh kedua telapak kaki kita di suatu hari kelak tidak akan pernah beranjak maju ke depan selangkah pun sampai kita ditanya oleh Allah Jalla Jalaluh tentang beberapa perkara, yang mana salah satunya adalah an ilmihi fima amila bih, tentang ilmu yang antum miliki dalam dada masing-masing dari antum. Apa yang kalian lakukan dengan ilmu kalian? Para hadirin tullabal ilmi yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, bahkan Allah Jalla Jalaluhu mencela orang yang punya ilmu tanpa adanya amal. Allah Jalla Jalaluhu bahkan menyerupakan orang yang punya ilmu, orang yang memiliki ilmu di lisannya, di otaknya, tapi tidak sampai pada perbuatannya, muamalahnya, amaliyahnya. Allah serupakan mereka dengan semacam keledai. Kata Allah Jalla Jalaluhu dalam surat Al-Jumu'ah, "Matsalul ladzina hummilut Taurah, tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar." Perumpamaan orang yang diberikan kepada mereka ilmu berupa kitab Taurat, berupa Al-Quran, berupa hadis, berupa kitab tauhid, berupa ilmu sirah, berupa ilmu-ilmu agama yang sederet yang kita pelajari seluruhnya, tapi sama sekali tidak diamalkan. Perbandingan mereka, perumpamaan mereka adalah ibarat al-himar yahmilu asfara, seperti keledai yang memikul di atas pundaknya buku-buku yang tebal, yang mana buku-buku dan ilmu, semakin banyak ilmu tersebut kita miliki, hanyalah menjadi beban yang membebani pundak dan kehidupan kita saja tanpa sedikit pun memberikan keberkahan. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum. Dan Allah Jalla Jalaluhu juga menyamakan antara orang yang berilmu tanpa amal dengan kalb, dengan anjing. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam surat Al-Anfal, kata Allah tabaraka wa ta'ala, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha." Ceritakan kepada mereka tentang keadaan orang yang kami berikan kepadanya ilmu, yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ia memilih untuk tidak mengamalkan ilmunya. Fansalakha minha, ia pergi menjauh dari ilmunya. Maka Allah Jalla Jalaluhu di ayat yang setelahnya menggambarkan, menyamakan kondisi orang semacam ini dengan kalb. Kata Allah Jalla Jalaluhu, "Famathaluhu kamathalil kalb, in tahmil alaihi yalhath wa in tatruku yalhath." Perumpamaan orang semacam ini adalah ibarat anjing. Jika kamu lempari anjing, dia akan tetap menjulurkan lidahnya dengan terhina. Jika kamu biarkan anjing itu berlalu, maka dia tetap akan menjulurkan lidahnya dengan terhina. Begitu kondisi orang yang berilmu tanpa adanya akhlak, tanpa adanya amal, tanpa adanya adab, ibarat seekor anjing. Kamu nasihati dia dalam amar ma'ruf, kamu cegah dia dari kemungkaran, dia akan berhujah dengan ilmunya dengan penuh kehinaan. Ketika kamu biarkan dia melakukan kemungkaran, dia tetap akan dalam kondisi terhina. Maka kita sadar para hadirin, sidang Jumat yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, siapapun di antara kita tentu tidak ada yang ingin diserupakan dengan himar, tidak ada yang ingin diserupakan dengan anjing. Fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa iqtafa, amma ba'd. Para hadirin sidang Jumat yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, tullabal ilm akramanillah wa iyyakum. Yang telah kita jelaskan di dalam khutbah pertama tentu sudah menjadi jelas, sudah bisa dipahami dari penjelasan kita di khutbah yang pertama bahwasanya kita menjadi mulia karena ilmu, dan ilmu tidak akan memberikan faedah apapun tanpa adanya amal. Dari sini kita paham bahwasanya kita, ana dan antum, adalah manusia-manusia tullabal ilm yang menggelari diri kita dengan julukan tullabal ilm. Seharusnya menjadi manusia-manusia terdepan, manusia-manusia yang paling getol dalam beramal dengan ilmunya,
kita adalah manusia-manusia yang paling jauh dari kemaksiatan dan dari kemungkaran, dan kita seharusnya adalah manusia-manusia yang paling jauh dari ghish, dari khianah, dari curang dalam setiap kondisi apapun, terutama ketika ikhtibar, ketika ujian. Kita seharusnya sudah cukup untuk takut ketika mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Laisa minna man ghasyana falaysa minna." Siapapun yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami. Sejauh yang saya tahu, sejauh yang ana pahami, kata-kata laisa minna menunjukkan bahwasanya ghish adalah dosa besar. Terlebih lagi ghish, tindak tanduk kecurangan terutama saat ikhtibar, adalah sebab hilangnya keberkahan ilmu dalam diri seseorang. Antum tahu keberkahan, urusan keberkahan bukan urusan yang sepele. Seorang anak di usia 7, 8, 10 tahun, ketika Allah berkahi usianya, dia mampu menghafalkan Al-Quran, apa yang tidak bisa dicapai oleh usia manusia yang menjelang ajalnya sekalipun. Antum tahu keberkahan, dengan keberkahan Nabi SAW bisa berwudu dengan 1 mud, atau mungkin bisa mandi dengan 1 sa', tidak lebih dari 1 gayung saja. Dengan keberkahan, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menceritakan dari kisah yang diungkapkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanadnya. Beliau mengungkapkan satu kisah, annahu wajada fi khazaini ba'di Bani Umayyah. Beliau mendapatkan dalam penyimpanan, lemari penyimpanan milik beberapa orang dari kalangan Bani Umayyah pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah rahmatan wasi'ah, surratan. Ia menemukan satu kantong. Di dalam kantong tersebut dia menemukan fiha hintah, ada biji-biji gandum. Biji gandum kita tidak tahu, tapi mungkin kita bisa membayangkan semacam beras. Sekecil itu biji gandum atau lebih besar sedikit. Ia temukan biji gandum, kata beliau rahimahullah, amsalan watit tamr, yang mana besarnya sebesar biji kurma. Kemudian ditulis dalam kantong tersebut, maktubun 'alaiha hadza kana yanbutu ayyamal adl. Inilah benih, tumbuhan, tanaman yang tumbuh dengan penuh keberkahan, yang tumbuh dan hidup di masa penuh dengan keadilan. Itulah keberkahan ilmu. Ilmu yang tidak berkah, maka hanya sebatas ilmu yang diucapkan dan tidak sampai melampaui kerongkongan masuk ke dalam hati dan amal-amal perbuatan kita. Itu ilmu yang berkah. Para hadirin sidang Jumat yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, akhirnya kita tutup khutbah kali ini dengan bait-bait syair yang ditulis oleh Abu Ishaq Al-Ilbiri Al-Andalusi rahimahullah ta'ala dalam ta'iyahnya. Beliau katakan yang menjadi nasihat untuk kita selaku para pelajar dan tulabul ilm, wa in utita fihi tawila ba'in wa qala an-nasu innaka qad sabaqata fala ta'man su'alallahi an bitawbikhin alimta fahal amilta farasul ilmi taqwallahi haqqa wa laysa bi an yuqal laqad ra'asta. Kata beliau rahimahullah menasihatkan kepada para penuntut ilmu, wa in utita fihi tawil ba', meskipun kalian adalah orang yang memiliki ilmu yang banyak, berhasil mencatatkan catatan-catatan yang luar biasa banyak, menjadi al-hafiz, menjadi para penghafal yang cerdas. Kata beliau, wa qala an-nasu innaka qad sabaqata, bahkan manusia di sekelilingmu, sekitarmu memujimu dan menyanjungmu dan mengatakan sungguh engkau adalah orang yang paling cerdas dan paling berilmu. Tapi kata beliau, fala ta'man su'alallahi anhu bitawbih alimta fahal amilta. Maka jangan sekalipun kalian merasakan rasa aman dari pertanyaan Allah, persidangan di hadapan Allah kelak tatkala Allah menanyai kalian dengan mencela. Kata Allah Jalla Jalaluhu, qad alim fahal amil, kalian sudah berilmu, mana amalmu? Kemudian kata beliau rahimahullah, farasul ilmi taqwallahi haqqa wa laysa bi an yaqul laqad ra'ista. Kata beliau rahimahullah, maka inti dari ilmu adalah ketakwaan yang hakiki dan bukanlah sanjungan fulan hafiz, fulan qari, fulan al-hafiz, fulan dhabit, fulan menghafal banyak hadis.
hadis umdah, hadis bulughul maram, hadis muntaqal akhbar. La, kalla, bukanlah ilmu demikian, tapi sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud, innamal ilmu khasyah. Sungguhnya ilmu adalah rasa takut. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.